kasih buat hari ini. Terima kasih Bapa untuk minyak yang baru, untuk kekuatan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami terus hati yang mengasihi-Mu. Terima kasih karena hari demi hari, day by day, Engkau menunjukkan kesetiaan-Mu kepada kami Bapa. Oleh karena hamba berdoa, tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, sungguh-sungguh firman ini memberikan kami kuasa dan otoritas roh-Mu untuk berdampak kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Yesus, baik yang ada di studio ini, yang ada live, semua yang sedang beribadah secara online. Kami percaya roh-Mu akan hadir dengan kami dan Engkau menguasai kami. Kami tundukkan dan taklukkan segala manusia kami, supaya roh Allah mengambil alih. Diberkatilah kami semua yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. We love you Lord Jesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara, hari ini tema firman Tuhan yang akan saya bagikan adalah menjadi pribadi yang seutuhnya dalam Yesus. Pribadi yang seutuhnya dalam Yesus. Kita disebut Kristen, saudara, ya. Tetapi yang Tuhan mau bukan sekedar nama Kristennya, ya. Bukan cuma seorang Kristen yang dikatakan seperti KTP, ya saudara. Tapi bagaimana seorang yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kekristenan yang Tuhan mau adalah Kristen yang ikut jejaknya. Kristen yang melihat kepada Yesus, yang memandang kepada Dia, saudara. Yang belajar dari Dia, yang mau supaya setiap hari, ya, roh saudara dan saya dipertajamkan terus untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa terjadi atas kita. Oleh karena itu, bagaimana untuk kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan? Pribadi yang seutuhnya ada dalam hati Tuhan. Pribadi yang berkata ya atas ya dan tidak atas tidak. Pribadi yang punya satu komitmen spiritual yang luar biasa dan tidak bisa dibeli dengan apapun, saudara. Yes, karena pribadi yang seperti ini adalah pribadi yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia lahir baru dalam Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dan ini yang kita akan belajar pagi hari ini. Mari kita buka dalam kitab Efesus pasal yang keempat, saudara yang di rumah masing-masing, mari kita ambil Alkitab kita dan kita akan baca pagi ini. Efesus pasal yang keempat, saudara. Kitab Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan pelajari bersama-sama firman Tuhan ini. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Haleluya. Mari kita baca ayat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Haleluya. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Haleluya. Nah, saudara, mari kita belajar. Pagi ini Tuhan mau saudara dan saya memiliki cara hidup yang benar dalam Tuhan. Ini yang namanya pribadi yang seutuhnya dalam Yesus. Pribadi yang tahu dan mengerti kehendak Tuhan. Ya, oleh karena itu pagi ini kita akan belajar bagaimana cara hidup yang benar dalam Kristus. Cara hidup yang berkenan kepada Yesus, ya. Jadi kita bukan cuma sekedar seorang yang istilahnya tahu tentang Tuhan, tapi nggak mengenal, karena nggak pernah pribadi itu mengalami Dia, saudara. Ya, kita bisa tahu dan mendengar tentang Yesus, perbuatannya Dia, ya, bahkan karya Dia dalam hidup kita. Tapi kalau saudara tidak pernah mengalami karya itu, ya, ini yang dikatakan oleh Alkitab dalam Efesus 4 tadi, ya. Jangan sampai kita punya pengertian itu yang sia-sia. Karena kita nggak pernah mengalami Dia secara langsung. Oleh karena itu, bagaimana cara mengalami? Kadang-kadang setiap hari Tuhan mengizinkan saudara dan saya melewati sesuatu yang mungkin daging kita nggak mengenakan.
yang mungkin manusiawi kita tidak mengenakan. Tetapi akhirnya dengan cara itu roh kita mulai ditumbuhkan untuk mengalami pribadi Yesus. Roh kita mulai ditumbuhkan untuk melihat siapa Dia dalam hidup kita. Dan ini yang Tuhan mau. Ya, tentu mungkin setiap hari kalau kita berdoa adalah apa? Tuhan, jauhkan aku dari masalah-masalah, ya kan? Bahkan Tuhan, kalau bisa jangan sampai aku mengalami masalah. Tapi orang hidup itu harus tetap menghadapi masalah, persoalan, karena kita masih hidup. Tetapi Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusiamu. Karena Allah adalah Allah yang adil. Saat engkau dicobai, engkau akan diberikan oleh Tuhan jalan keluar. Yes, itu janji Allah yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, haleluya, kita melihat bagaimana Tuhan mau saudara dan saya mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kita harus mengangkat hati dan bilang terima kasih Tuhan. Amin. Nafas ini untuk berkata terima kasih Tuhan, saudara. Ya. Jadi waktu Tuhan mengizinkan saudara menghadapi persoalan masalah, Tuhan mau saudara terima kasih Tuhan. Bukan kita berdoa, Tuhan jauhkan aku dari masalah. Karena untuk pendewasaan rohani terjadi, untuk pendewasaan spiritual kita terjadi, Tuhan mengizinkan saudara dan saya harus mengalami proses untuk menjadi seorang Kristen yang kokoh, yang seutuhnya, yang kuat di dalam Tuhan, saudara. Waktu kita cuma tahu Dia penyembuh, Tuhan izinkan saudara sakit, supaya saudara bisa mengalami penyembuhan itu langsung dari kuasa-Nya yang bekerja dalam saudara. Oleh karena itu, waktu saudara menghadapi masalah persoalan, Tuhan mau berkata, mari bersyukur, dan lihat sekarang, engkau bukan mengenal Dia dari kata orang lagi, tapi engkau mengalami Dia, karena waktu engkau sakit, engkau disembuhkan oleh Dia. Dan ini yang Tuhan mau saudara, engkau mengalami Dia, apapun itu. Bukan cuma masalah soal sakit dan penyakit. Semua yang Tuhan izinkan itu supaya saudara punya pengenalan akan Dia secara langsung, direct. Amin. Bukan lagi kata pendeta, bukan lagi kata orang, hamba-hamba Tuhan. Tapi saudara mengalami perkataan firman itu hidup dalam saudara. Karena engkau mengalami Dia secara langsung. Dan bukan lagi karena kata orang, saudara. Tapi kata firman itu hidup dalam saudara. Yang Tuhan inginkan kepada jemaat-jemaat di Efesus adalah bagaimana cara hidup mereka itu benar dalam Kristus. Maka di ayat 17 berkata, karena itu aku katakan dan tegaskan dalam Tuhan, jangan lagi kamu hidup seperti orang-orang yang tidak percaya, yang hidup dengan pikiran mereka yang sia-sia. Orang yang tidak percaya itu hidup mereka itu hidup yang sia-sia. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak beriman dalam Kristus. Ingat, iman itu bukan cuma sekedar di lips, di perkataan. Tapi saudara dan saya harus mengalaminya. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan Tuhan mau saudara dan saya mengalami iman yang dimana kita melihat perbuatan Tuhan itu nyata buat saudara. Dan saya, orang-orang yang tidak percaya adalah orang-orang yang tidak beriman dalam Yesus Kristus. Tuhan mau saudara dan saya buang semua hal yang sia-sia dalam pengenalan akan Dia. Pikiran kita harus kita tundukkan dalam pikiran Kristus untuk kita mengalami Dia, saudara. Jadi kalau Tuhan izinkan, mungkin di meja makan saudara, ya, nasi serba sedikit, makanan serba sedikit, minuman serba sedikit. Tapi ingat, pengajar kita yang ajaib, pengajar kita yang agung tidak pernah tinggalkan kita. Dengan demikian itulah caranya Dia mendidik kita untuk kita mengalami kedewasaan penuh dalam Dia, untuk mengenal dan melihat Dia ada untuk kita. Kita baca sebentar, kita kasih tanda dalam Efesus ini. Kita buka ke dalam Yesaya pasal 30, saudara. Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan bacakan ayat-ayat ini. Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Yes. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Yes. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Yes. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, Haleluya. engkau tidak akan terus menangis.
tentulah Tuhan akan mengasihi Yes. engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Lanjut ayat ini, saudara. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti Nah. dan air serba sedikit, Haleluya. namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Sebentar, lihat ya. Walaupun Tuhan memberikan engkau roti dan air serba sedikit, berarti Tuhan yang memberi. Tuhan izinkan. Walaupun Tuhan memberi, Tuhan izinkan. Makan minummu mungkin serba sekarang sedikit. Karena situasi ini, ya, kita punya pekerjaan semua mulai drop, ya. Kita sepertinya nggak bisa makan yang baik lagi, tanda kutip, ya. Tuhan sepertinya, ya, mengizinkan. Dan bukan sepertinya, dia mengizinkan saudara di meja makan saudara, makanan serba sedikit, minuman serba sedikit. Tapi ada janjinya yang dia katakan, lanjut di kalimat itu. Tetapi matamu akan terus melihat dia, matamu akan terus melihat dia. dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Pengajarmu, dari kata pengajar tidak akan meninggalkan engkau. Itu ada kalimat itu luar biasa. Tapi pengajarmu tidak akan meninggalkan engkau. Dan matamu akan terus melihat dia. Ini luar biasa. Pengajar kehidupan yang membuat kita dewasa dalam Yesus. Dalam dia. Yaitu Yesus sendiri. Jadi waktu saudara, mungkin soal ekonomi sekarang mungkin berbeda. Ya, ekonomi saudara mungkin sekarang berbeda. Bukan berarti saudara nggak diberkati. Haleluya. Makan minum saudara mungkin serba sedikit, bukan berarti saudara tidak diberkati. Karena dia yang mengizinkan itu terjadi. Dia sedang mengajar saudara, melatih iman saudara, supaya matamu terus memandang kepada dia, saudara. Ya, saat engkau berjalan ke timur, ke kiri, ke kanan, engkau tetap memandang kepada dia, engkau tetap melihat dia. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kita bahwa pengajar kita itu melatih kita dengan luar biasa. Jadi kita harus mengerti, apapun yang kita lewati hari-hari ini, Tuhan sedang mengizinkan itu supaya kita menjadi orang-orang yang dewasa. Keutuhan hidup kita dalam pengenalan akan dia itu sangat komplit sekali. Saudara bukan mengenal dia dari kata orang lagi, tapi engkau mengalami dia sendiri. Kita kembali ke kitab Efesus 4, ayat yang ke-18. Pengertian orang-orang yang sia-sia itu, Alkitab katakan, ya, pengertian mereka itu menjadi gelap dan terpisah dari kehidupan Allah karena kebodohan yang ada dalam diri mereka yang disebabkan oleh kekerasan hati. Orang kalau ingin mengenal Tuhan tapi hatinya masih keras, bagaimana cara hatinya keras? Nggak mau mengalami didikan Tuhan. Saudara, Tuhan sedang mengizinkan kita melewati satu persoalan masalah, tapi kita nggak mau dididik oleh Tuhan dengan adanya persoalan masalah itu. Yang ada malah kita menggerutu. Yang ada malah kita meninggalkan bahkan kebiasaan-kebiasaan yang baik kita. Waktu baca firman Tuhan, waktu untuk berdoa, waktu untuk bersaksi, waktu untuk speak bless, untuk memotivasi orang. Kita bahkan sampai tinggalkan itu. Cuma gara-gara kita nggak mau diproses. Tuhan berkata kalau orang-orang itu keras hatinya, memang susah untuk dibentuk, saudara. Ya, pagi ini jangan sampai kita masih keraskan hati kita. Ya, kita harus membiarkan Roh Kudus mengambil alih hidup kita untuk kita boleh diproses oleh Tuhan. Untuk kita boleh melihat hatinya ada pada kita, saudara. Ya, jangan keraskan hati. Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan pagi ini, maka mari jangan keraskan hati. Amin. Karena orang yang keras hati, Alkitab katakan seperti orang yang bodoh dalam pemikirannya sendiri. Lepaskan pemikiran saudara dan ambil pikiran Kristus dan biarkan Tuhan memproses saudara. Jangan keraskan hatimu supaya engkau bisa melihat hal baik apa yang sedang Tuhan buat, yang sedang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara. Hal baik apa yang sedang Tuhan mau taruh bagi saudara. Kadang kita nggak bisa melihat hal-hal yang baik. Kadang kita nggak bisa melihat bahkan siapa diri kita karena hati kita masih keras, hati kita masih tertutup dengan segala proses dan cara Tuhan untuk mengangkat kita. Lembutkan hati saudara dan berikan hati ini buat Yesus. Biarkan dia mengambil alih seluruh hidupmu dan biarkan dia membentuk engkau menjadi pribadi-pribadi yang indah, yang seutuhnya dalam Yesus. Tuhan mau saudara dan saya mulai melihat kepada dia pagi ini dan membuat hatimu terbuka. Ya, open mind, buka pikiran saudara, buka hati saudara. Ya,
ngalir aja apa yang Tuhan sedang izinkan. Engkau dan saya harus lewati. Kita belajar untuk bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang keras hati ayat 19 dalam Efesus 4 ayat 19 berkata, orang-orang yang keras hati perasaan mereka telah menjadi tumpul dan mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu kedagingan mereka untuk melakukan segala macam kecemaran dan dengan keserakahan. Saudara lihat ini ya. Ini yang Tuhan tidak inginkan. Tuhan mau ketika pribadi yang dipulihkan, pribadi yang diubahkan, pribadi yang hidup baru dalam Yesus. Oleh karena itu kita harus menempuh cara hidup yang benar yang Tuhan kehendaki. Berjalan di dalam trayeknya Tuhan. Berjalan dalam jalurnya Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara dan saya. Jangan keluar dari jalur Tuhan. Kalau dia lagi proses saudara, masalah, mungkin hatimu yang suka negatif, ya, izinkan Tuhan mengambil itu. Karena banyak orang selalu negatif thinking. Selalu negatif thinking. Saya teringat tentang 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Sebelum mereka pergi, Musa berkata, nanti sampai di sana, engkau akan mengintai apa-apa aja ada yang ada di dalam tanah perjanjian itu. Dan waktu mereka sampai di sana, ya, mereka melihat ada orang-orang raksasa. Tanah-tanah itu limpah dengan madu, dengan susu, banyak. Tapi mereka sepertinya tidak bisa menduduki karena kenyataannya banyak orang-orang raksasa di sana, saudara. Nah, mereka kembali 12 orang ini memberikan laporan kepada Musa. Apa yang terjadi? Yang 10 mengatakan hal yang real terjadi secara manusia. Di sana ada orang-orang enak, orang-orang yang besar perawakannya. Kita tidak bisa masuk ke tanah itu. Pasti kita akan kalah. Memang tanah itu berlimpah susu dan madu, kata mereka. Tapi kita tidak bisa masuk. Karena banyak orang-orang raksasa di sana. Tapi 2 orang yang lain, yang punya hati yang berbeda, yaitu Kaleb dan Yosua. Mereka berkata, memang ada raksasa di sana. Tapi jika Tuhan yang izinkan kita harus menduduki tempat itu, maka kita pasti akan menang. Nah, kadang-kadang pikiran seperti Yosua dan Kaleb di akhir zaman ini sudah mulai berkurang. Orang-orang yang melihat masalah dan mengatakan dengan speak bless itu sudah mulai berkurang. Orang-orang yang melihat masalah tapi mempercayai Tuhan untuk melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan, itu sudah mulai berkurang, saudara. Yang terjadi adalah selalu negatif, selalu negatif. Akhir zaman ini Tuhan mau umat Tuhan berjalan dengan pikiran Kristus, melihat kepada panggilan Tuhan. Ya, Tuhan sudah berkata untuk 12 orang pengintai bahwa tanah itu akan diduduki melalui Musa. Makanya mereka diutus oleh Musa. Tuhan sudah berkata tanah itu akan diberikan. Nah, 2 orang ini, yaitu Yosua dan Kaleb, menyampaikan perkataan yang sama bahwa tanah itu pasti akan diduduki. Kenapa? Karena mereka tahu Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Dan Tuhan mau di akhir zaman, ada banyak Yosua akhir zaman, banyak Kaleb akhir zaman yang selalu berkata positif, yang selalu bicara positif. Kalau engkau sudah mendengarkan firman, engkau ambil perkataan firman, dan engkau ambil setiap perkataan itu untuk engkau alami mujizatnya. Kita nggak pernah melihat mujizat karena yang terjadi adalah kita selalu bersungut dan bersungut dan bersungut. Kita tidak mengatakan firman Allah. Kita tidak mengambil firman Allah. Kita tidak melakukan firman Allah. Jangan sampai pikiran kita ini tumpul, saudara. Karena cuma pikiran yang negatif. Dan orang-orang seperti ini, saya pastikan mereka tidak akan pernah bisa maju. Karena memang pikiran mereka terkurung dengan segala hawa nafsu kedagingan mereka. Yang bisa membuat mereka menjadi binasa. Tapi orang-orang yang pegang janji Allah dan terus maju dalam kehendak Tuhan, mereka akan mengalami Tuhan. Mereka akan melihat perkara-perkara ajaib. Mereka akan melihat mujizat yang gak bisa bagi engkau, tapi bagi Allah pasti bisa. Itu yang namanya mujizat. Seberapa banyak engkau berlutut, engkau berdoa, dan engkau merasa seakan-akan sudah gak bisa lagi ada jalan. Yes! Karena the way maker, pembuat jalan mujizat itu hanya cuma satu, Yesus Kristus. Saat sudah nggak ada jalan, Tuhan mau engkau menyerahkan hidupmu kepada Dia yang memberikan engkau jalan, ya. Dan engkau akan melihat Dia bekerja dengan cara yang ajaib.
Saat engkau sudah berdoa dan seakan-akan sudah mulai ada keputusasaan, mari ambil hati itu dan serahkan buat Tuhan. Dan bilang sama dia, terjadilah padaku seperti yang engkau mau. Terjadilah padaku seperti yang engkau mau. Karena masing-masing kita, Tuhan sedang menaruh kita di garis start untuk berlari masing-masing, saudara. Kita semua sedang ada di garis start untuk berlari. Maka untuk memperoleh kemenangan, fokuslah kepada Yesus. Fokuslah kepada Dia. Fokuslah kepada Dia. Bukan kepada masalah, bukan kepada hal-hal yang membuat iman rohanimu menjadi kerdil atau bahkan rapuh. Fokuslah kepada Allah. Apa yang Dia mau, maka itulah yang kau kerjakan. Ya. Ayat 20 dalam kitab Efesus 4. Akan tetapi kita dengan cara yang benar akan mengenal Dia, belajar tentang Yesus day by day, hari demi hari. Mata roh kita terus dicelikan, mata roh kita terus akan dibukakan untuk mengenal dan mengalami Dia dalam setiap langkah kita. Maka mari izinkan Tuhan hadir di hati saudara. Maka mari izinkan hatimu terbuka luas untuk Dia mengambil alih hidupmu. Dan engkau akan melihat bahwa waktu cara hidupmu berkenan yang benar kepada Allah, engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang seutuhnya yang Tuhan memang inginkan. Kita semua adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, yang melihat kepada terang Tuhan, yang mengalami terang itu sendiri. Maka biarlah terangmu bercahaya dalam kegelapan, karena di dalam engkau ada kehidupan Kristus yang nyata. Seberapa banyak pesan roh yang kau terima pada pagi hari ini? Mari bilang sama Tuhan, aku mau diubahkan. Amin. Aku mau diubahkan. Lembutkan hatiku Tuhan, dan bawa aku semakin tinggi dalam kehendak dan rencana. Haleluya. Kita akan berdoa firman Allah dengan pujian yang kita akan naikkan bersama-sama kepada Tuhan. Kita agungkan Dia, ya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kita mau agungkan Dia. Dan dengan pujian ini, mari undang Tuhan hadir di tempat saudara masing-masing, dan biarkan Dia mengambil alih seluruh hidup saudara, sehingga engkau bisa melihat, jika Tuhan izinkan engkau mengalami sebuah proses, itu adalah hal yang paling terindah. Jangan tolak, karena Tuhan mau engkau mengalami Dia. Bukan dari kata orang engkau mengenal, tapi engkau mengalami Dia sendiri. Karena kehidupan, ya, pengalaman pribadimu dengan Dia. Haleluya. Agungkan Dia dan bilang sama Dia, kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan dalam hidupku. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, yes Lord. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah. Taruh Dia di hati saudara. Oh mulia, mulia. Dan bersemua angkat tangan di tempat masing-masing, katakan, ku kagum, hormat akan Engkau. We love you Jesus. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, oh kami kagum. Ku kagum, hormat, yes, akan Engkau. Bawa hatimu kepada Dia saudara. Ku kagum, ku hormat akan Engkau. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. And I stand
aklamasi kepada Dia. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Saya berdoa buat saudara, mari angkat tangan saudara. Hamba berdoa mulai hari ini, pengenalan akan Engkau itu yang kami inginkan. Mulai hari ini kami membuka hati kami seluas mungkin, seluas samudra, untuk Engkau ambil alih dan beracara dengan kami. Tuhan, Engkau sedang membuat kami ada di jalur-Mu. Maka bila kami bertanding sebagai orang-orang yang menang, karena kami fokus in You. Kami berdiri untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba berdoa hari ini, roh kami dipulihkan, roh kami dibangkitkan, kami punya kekuatan iman yang luar biasa. Maka Tuhan ambil alih seluruh hidup kami, dan diberkatilah kami yang datang akan Engkau. Kami mengalami Engkau saat ini juga, kami merasakan Engkau hadir saat ini juga. Angkat segala beban-beban palsu yang menekan kami, yang mengintimidasi, yang membuat kami terus dalam setiap pergerakan dosa. Lepaskan dalam nama Yesus. Dan berikan kami beban ilahi, yang berikan kami sukacita, yes. Berikan kami damai sejahtera, yes. Dan berikan kami kemenangan-kemenangan dalam roh. Kami bersyukur. Hamba berdoa hari ini, pertajamkan telinga roh kami terus, untuk kami mendengarkan lebih banyak apa yang menjadi isi hati-Mu saat kami berjalan, saat kami duduk, saat kami berbaring, saat kami dimanapun. Biarlah roh kami terus terkonek dengan Engkau, berbicara terus dalam roh kami, dan dani hidup roh kami semakin indah, indah. Kami mengisi terus tabung-tabung roh kami untuk diberkati. Biarlah semua kami yang mendengarkan kabar baik ini, kami semakin bersuka cita di dalam Yesus. Haleluya. Karena Engkau ambil alih hidup kami. Yes. Karena Engkau bertahta atas hidup kami. Karena Engkau berdaulat atas hidup kami. Ambil alih hidup kami. Mari semua bilang di tempat masing-masing, ambil alih hidup kami Yesus. Ambil alih hidup kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau Yesus. Bilang sama Dia, you love Him more and more and more and more, day by day. You love Him. Engkau mengasihi Dia hari demi hari. Engkau terus mengasihi Dia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Diberkatilah kami semua yang datang dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amen. God bless you all.